Kayak kita tahu bahwa di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang adanya pihak-pihak yang terlibat di sekolah inklusi ya. Nah, semua pihak itu mereka mempunyai kapasitas masing-masing untuk berkontribusi menjamin keberhasilan pendidikan inklusif. Kolaborasi di sini kedudukannya sangat penting ya, karena tanpa adanya kolaborasi, maka keberhasilan pendidikan inklusif tidak akan terwujud. Menurut hasil penelitian terbaru ya, jenis umum kolaborasi di sekolah inklusi yang dilihat dari beberapa negara, ada direct form dan indirect form. Jadi kalau direct form itu secara langsung tenaga-tenaga ahli, orang-orang yang terlibat itu, ya, khususnya mereka yang spesialis, yang tenaga ahli. Siapa tenaga ahli? Itu bisa guru pendidikan khusus atau GPK ya, guru pembimbing khusus, atau psikolog sekolah, atau dokter atau terapis seperti itu. Mereka secara langsung bekerja memberikan intervensi kepada anak dengan metode mereka masing-masing. Jadi tidak ada kolaborasi penyatuan metode, penyatuan pendekatan dengan guru kelas. Jadi mereka langsung si anak ini ditangani oleh spesialis tersebut. Nah, tempat mereka menerapkan intervensi itu bisa di luar kelas ya. Jadi kayak misalnya ada social training atau special education. Jadi ada kelas di mana si siswa ini dia dapat layanan dengan para spesialis. Kayak misalnya dia datang ke terapis ya, di tempat kerja terapis itu, atau mungkin si ABK-nya ini dia belajar di ruang khusus, meskipun di sekolah inklusi dia belajar di ruang khusus dengan spesialis-spesialis tertentu begitu. Orang-orang yang menjadi tenaga spesialis ini yang menjadi sumber, mereka itu punya fungsi yang mendukung ya, yang suportif dalam pembelajaran, dalam hubungannya dengan secara individual atau beberapa siswa. Jadi si spesialis ini mereka itu mendukung, tapi langsung mendukung dalam proses pembelajaran, tapi mereka langsung hubungannya dengan ABK saja ya, pada beberapa anak secara individual, atau beberapa siswa. Tapi ini siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi hubungan mereka itu dari segi mendukung pembelajaran itu hanya untuk ini, individual atau beberapa siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini konsultan utama berkontribusi kepada guru agar bisa menghubungkan ya, atau menerapkan individual teaching, pembelajaran individual di kelas mereka. Jadi ada nih yang namanya konsultan nih di pendidikan khusus ya. Nah, konsultan ini bisa berasal dari spesialis juga gitu ya, yang dia nanti tugasnya memberikan masukan kayak gitu ya. Nah, jadi si konsultan di sini berkontribusi ke guru-guru di kelas itu supaya si guru di kelas ini tuh bisa menerapkan individual teaching di dalam kelas. Jadi bisa menggabungkan pembelajaran individual untuk si ABK ini di dalam kelas. Nah, pembelajaran individual ini maksudnya adalah pembelajaran yang disesuaikan untuk si ABK itu sendiri. Jadi si konsultan ini nanti dia akan mengarahkan guru supaya bisa membelajarkan siswa pada umumnya dan juga membelajarkan siswa ABK. Nah, siswa ABK ini nanti ada individual teaching-nya, ada strategi pembelajaran khususnya untuk si ABK itu. Nah, kalau kita lihat pada direct form di sini ada separation, ada pemisahan ya, ada jarak gitu ya, antara guru kelas dan juga tenaga-tenaga ahli lainnya. Mereka seperti bergerak dengan caranya masing-masing dan lemah dalam atau kurang dalam komunikasi ya. Nah, ini bentuk yang banyak ditemui di negara-negara. Jadi ada ya, ini di Indonesia juga masih ada yang bentuknya seperti ini.
Lalu kalau yang indirect form seperti apa? Kalau indirect form di sini tenaga ahli ini dia bekerja sebagai konsultan, bertindak sebagai konsultan, konselor atau tutor yang membantu guru mereka bekerja secara langsung dengan anak, dan mereka ini tidak hanya menggagas atau memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus, tapi ini kepada semua anak. Jadi siapapun yang mereka membutuhkan ya, tidak pada si ABK atau difabel saja, tapi ini untuk semuanya. Nah, tenaga ahli ini kan tadi bisa konselor, bisa psikolog, bisa juga guru pembimbing khusus. Jadi mereka bekerja bersama-sama ya. Dia sebagai konsultannya, konselornya, jadi asisten teachernya untuk guru kelas gitu ya. Dan mereka itu kerja bareng-bareng, dan pada prakteknya mereka itu harus memberikan benefit untuk semua siswa. Jadi tidak membedakan siswa yang ABK dengan yang lain. Bahkan siswa yang non-ABK itu kan pasti juga akan mengalami kesulitan ya pada saat-saat tertentu. Nah, mereka juga mendukung ke sana. Bedanya kalau di sini, mereka hanya terkait dengan si ABK itu sendiri. Tapi kalau di sini, ini harus memberikan dukungan untuk semua anak, baik yang ABK maupun yang tidak. Tujuan dari indirect form ini adalah untuk mendorong si pengetahuan dan keterampilan dari spesialis-spesialis ini berkontribusi dalam mengembangkan strategi belajar yang baru terkait dengan pendidikan dan perkembangan setiap siswa. Nah, jadi tujuannya ini supaya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilannya si tenaga ahli ini itu berkontribusi untuk penemuan atau pengembangan strategi belajar yang baru yang bisa mendukung untuk pendidikan dan perkembangan semua siswa. Jadi tidak hanya yang ABK, tapi semua siswa. Bentuk dari kolaborasi ini biasanya terjadi saat meeting gitu ya, tapi bisa juga dalam cara-cara informal, contohnya ketika istirahat makan siang, ketika istirahat sekolah ya. Jadi bisa modelnya case conference atau fokus group discussion di sekolah, atau meeting-meeting formal ya antara tenaga ahli, orang-orang yang berperan gitu dengan guru kelas, tapi bisa juga hanya sekedar misalnya kita ngobrol, ketemu di kantin, ketemu di tempat makan, atau pas kita melalui media apapun gitu ngobrol ya. Jadi intinya di sini itu lebih ada relasi, lebih ada hubungan, ada komunikasi antara guru kelas dengan tenaga ahli. Jadi kita bisa lihat perbedaannya ya. Di sini itu lebih ada hubungan, lebih ada komunikasi. Nah, ini ada tipe-tipe pendekatan konsultan di sekolah inklusi. Jadi konsultan ini bisa dia itu diartikan untuk guru pembimbing khusus atau orang yang dianggap sebagai ahli pendidikan khusus di sekolah tersebut, tapi belum tentu orang itu guru pembimbing khusus. Jadi memang ada ya sekolah yang dia GPK-nya, guru pembimbing khususnya itu adalah konsultan praktek pendidikan inklusi di sana, di sebuah sekolah itu, tapi ada juga GPK itu dia hanya fokus pada kelas-kelas yang menjadi tanggung jawabnya, membantu guru di sana. Lalu ada satu ahli pendidikan khusus yang dia sifatnya sebagai konsultan, itu ada prakteknya seperti itu. Ada tipe-tipe pendekatan konsultan di sekolah inklusi. Ada 4 ya. Ada yang advisory function. Di advisory function di sini dia memberikan solusi terhadap masalah konkret berdasarkan pemahaman tentang metode dan alat tertentu. Jadi ada masalah, dia langsung ngasih tahu caranya begini ya, nanti pakai ini kayak gitu. Ada yang consultative function. Memberi solusi untuk menyelesaikan masalah, tapi juga memberi kontribusi, memberikan
interpretasi perspektif baru terhadap masalah itu, di mana menggarisbawahi kemungkinan solusi yang bervariasi. Jadi bedanya kalau di sini dia langsung ngomong solusinya begini gitu, nanti yang menjalankan ya gurunya. Kalau yang di konsultatif function itu dia memberikan solusi tapi juga memberikan pandangan yang lebih luas sehingga ada beberapa alternatif untuk jalan keluarnya. Nanti pelaksananya siapa? Ya guru gitu ya. Lalu ada di inspire. Berkontribusi dengan pengetahuan, pandangan, dan respon baru untuk menginspirasi guru dalam menemukan perspektif dan pendekatan baru untuk membelajarkan siswa. Jadi dia akan sharing gitu ya, pengetahuan, pandangan, pengalaman dia. Nah, ini gunanya untuk memberikan inspirasi guru supaya si guru ini bisa menemukan perspektif dan pendekatan baru dalam membelajarkan semua siswanya. Gitu. Jadi guru bisa belajar sesuatu dari apa yang disampaikan oleh konsultannya. Lalu yang terakhir adalah sparring partner. Ini mendukung guru untuk menganalisis dan merefleksi praktik mengajarnya. Jadi dia tidak hanya sekedar menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk memberi masukan, untuk memberi solusi gitu ya, memberikan cara pandang, tidak, tapi dia juga langsung mendukung guru menganalisis dan merefleksi praktek pembelajaran. Jadi lebih dia langsung masuk ke proses pembelajaran itu, dia melihat, menganalisis, apa kekuatan dari pendekatan ini, apa kekurangannya ya, dari strategi pembelajaran yang ini tuh semestinya dikembangkan bagaimana, apa kendalanya apa. Jadi dia langsung turut memberikan refleksi ke praktek ngajar yang dilakukan oleh guru. Indirect form memberikan benefit yang lebih dalam meningkatkan kolaborasi antara guru dan konsultan dan orang-orang sumber ya, orang-orang tenaga ahli tadi. Karena apa? Karena ada dialog, ada brainstorming, ada saran, ada tips, ada mediasi pengetahuan khusus dan baru. Karena diskusi itu ya, mendukung refleksi dan analisis praktek pembelajaran. Jadi dinilai indirect form ini lebih memberikan manfaat yang lebih dibandingkan direct form. Manfaat yang lebih bagi apa ya? Bagi keberhasilan praktek pembelajaran inklusi. Di sini konsultan bekerja sebagai sparring partner, guru nampaknya memiliki efek yang paling besar dalam pengembangan lingkungan belajar inklusif. Jadi kalau konsultannya ini dia bekerjanya dengan tipe sparring partner. Sparring partner ini akan memberikan efek yang paling besar dalam pengembangan lingkungan belajar yang inklusif ya. Memberikan efek yang paling besar untuk bisa membelajarkan semua siswa di dalam satu kelas daripada dia hanya saran-saran saja kayak gitu ya, tapi dia langsung mendukung untuk merefleksi pembelajaran ini ternyata dampaknya paling besar untuk bisa membuat pembelajaran yang ramah anak. Contoh lain dari kolaborasi yang mendukung pemahaman dan strategi baru berfungsi untuk memenuhi syarat praktek pengajaran inklusif ialah co-teaching. Jadi contoh lain dari kolaborasi ini ada co-teaching ya. Kita akan bahas ini setelah UTS. Co-teaching ini berarti konsultan mengajar bersama guru di kelas daripada mendukung dan membimbing guru sehingga mengembangkan praktek mengajar. Jadi langsung nih konsultannya. Nah, di sini bisa kita maknai konsultan itu guru pembimbing khusus ya atau ahli pendidikan khusus. Ini bersama-sama masuk ke dalam kelas dengan guru, mendukung dan membimbing guru sehingga pembelajaran ini berjalan dengan ini ya, bisa mengakomodasi semua anak. Jadi tidak, kalau yang tipe-tipe ini kan ini bisa saja mereka hanya tahu masalah yang di kelas itu dari cerita si guru gitu. Padahal bisa juga ada hal-hal fakta lain ketika masuk di kelas yang tidak tertangkap dan tidak dipahami sebagai guru adalah masalah atau potensi. Nah, dengan tipe sparring partner ini dan contohnya adalah co-teaching, nah ini konsultan bersama guru gitu ya, ngajar bareng masuk ke dalam kelas sehingga dia bisa langsung lihat situasi kelasnya seperti apa dan bisa refleksi bersama. Co-teaching ini nanti ada tipe-tipenya ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya.
Selanjutnya peran. Nah, ini setiap pihak yang terlibat itu punya peran. Kalau di sekolah itu ya ada kepala sekolah ya, administrasi sekolah ya, ada kesiswaan ya, ada kurikulum gitu ya. Ada staf ahli. Staf ahli di sini guru pendidikan luar biasa atau guru pembimbing khusus, ada guru BK, ada psikolog, tim medis, mungkin juga terapis fisik dan sebagainya. Lalu ada guru kelas ya. Guru-guru yang ada di sekolah itu guru kelas, guru keterampilan, guru olahraga, kesenian, dan lain-lain. Juga ada orang tua murid non-ABK dan teman sekelas. Nah, masing-masing ini punya peran. Kalau kepala sekolah ya mendukung pelaksanaan melalui kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah ini harus mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, dan beliau juga mesti bersifat kooperatif terhadap pihak lain yang terlibat. Memonitoring berjalannya pendidikan bagi semua siswa dan memonitoring keberhasilan kolaborasi. Nah, peran kepala sekolah ini sangat sentral ya, karena segala pelaksanaan kebijakan gitu, ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana respon, bagaimana sikap-sikap kepala sekolah ya, keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Jadi kalau misalnya pada tataran di bawah gitu ya, di guru kelas yang langsung berhadapan dengan siswa, itu mengalami masalah dan membawa pada sharing ya kepada kepala sekolahnya. Nah, nanti apa sikap kepala sekolah ini sangat menentukan apakah akan membantu penyelesaian masalah atau tidak gitu ya. Sehingga leadership di sekolah inklusi ini juga akan sangat mempengaruhi. Lalu administrasi sekolah, menyediakan sumber dan fasilitas yang dibutuhkan. Nah, dari administrasi sekolah ini melaksanakan segala keperluan untuk proses pendidikan inklusi. Misalnya dia menyediakan sumber dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan program pendidikan inklusif. Ini yang menjalankan berbagai kebijakan dari atas ya. Misalnya mengatur waktu untuk perencanaan, upgrading staff, pertemuan para pihak yang terlibat, dan studi banding ke sekolah inklusif lain. Mendukung pengadaan aksesibilitas di sekolah ya, yang mengadakan ya. Tapi ini pelaksana ya. Untuk kebijakan ini tetap kepala sekolah dan juga hasil rapat keputusan dari wakil-wakil kepala sekolah dan juga pihak-pihak lain yang terlibat. Staf ahli, di sini ada guru PLB, psikolog, dan medis. Nah, ini bersama-sama melakukan asesmen kemampuan anak. Asesmen itu adalah pengumpulan informasi ya tentang kemampuan si anak. Nah, kemampuan anak ini bisa kemampuan yang belum dikuasai, yang tidak dikuasai, dan yang sudah dikuasai. Nanti hasil asesmen ini untuk apa? Ini untuk dasar mempersiapkan strategi pembelajarannya nanti seperti apa. Modifikasi pembelajarannya bagaimana, pengembangan kurikulumnya bagaimana. Berkolaborasi dengan menerapkan keilmuan masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan bagi semua siswa ya. Di sini secara langsung guru berbasis pendidikan luar biasa atau di sekolah-sekolah itu kita kenal sebagai guru pembimbing khusus atau GPK. Mereka berkoordinasi secara langsung dengan guru kelas dalam menyusun adaptasi pembelajaran, baik itu dari segi strategi, metode, media, materi, dan evaluasi. Lalu bagaimana tugas guru kelas? Di sini dia melaksanakan pembelajaran bagi semua anak ya. Jadi kalau ada anak yang disabilitas di dalam kelas itu bukan tugas GPK-nya, bukan, tapi ini tugas guru kelasnya.
Nah, tidak usah dibedakan GPK non-GPK, kan tadi sudah dibuat perencanaan bareng-bareng gimana bisa membelajarkan semua anak ya. Sehingga pas implementasi pembelajarannya itu, pembelajaran dilaksanakan untuk semua anak. Jadi semua anak itu di bawah instruksi oleh guru kelas sebagai guru utama gitu ya. Berkolaborasi dengan staf ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Nah ini. Nah di sini juga seringkali ada kendala ya untuk berkolaborasi ya. Nah kadang-kadang kendalanya itu adalah waktu untuk berkolaborasi karena tidak di sini tidak disediakan waktu khusus, tidak masuk di agenda sekolah gitu. Nah ini makanya kalau mau ada waktu untuk kolaborasi ya disediakan harusnya, tapi banyak sekolah yang tidak menyediakan itu. Hanya fokus pada jadwal ngajar, rapat-rapat yang seperti itu. Yang seperti ini ada kegiatan FGD atau case conference itu tidak ada agenda atau waktu khusus yang dipersiapkan. Sehingga si guru kelas dan staf ahli ini harus membuat agenda sendiri gitu ya. Nah, ini tentunya nanti akan menyulitkan kalau tidak dibuatkan waktu khusus, tidak direncanakan. Karena kan kegiatannya kan beda-beda ya. Mungkin kalau staf ahlinya itu di bawah sekolah. Jadi maksudnya dia memang bekerja di sekolah itu. Nah, itu lebih enak. Tapi kalau staf ahlinya ini berasal dari luar misalnya. Karena kan sekolah mungkin ada yang dia bekerja sama dengan lembaga biro psikologi misalnya. Nah, itu kan berarti butuh waktu khusus kan untuk bisa berdiskusi bersama. Bagi orang tua murid non-ABK, di sini turut menciptakan iklim sekolah yang mendukung toleransi terhadap keberagaman ya. Jadi orang tua murid di sini intinya itu mensupport, menciptakan, mengembangkan budaya inklusif dengan bersikap tidak mencemooh atau menolak ABK. Ada juga ya di lapangan kita temui itu orang tua yang belum bisa menerima anaknya kalau sekolah bareng-bareng dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, sehingga dia malah anaknya ditarik pindah sekolah gitu juga ada ya. Atau protes ke sekolah gitu, itu juga ada yang seperti itu. Maka di sini sebaiknya, idealnya orang tua itu juga punya penerimaan. Nah, gimana orang tua bisa punya penerimaan ke ABK? Ya harus paham dulu kondisi ABK. Kalau mereka tidak terima itu kan biasanya karena mereka nggak punya pengetahuan tentang ABK itu ya. Mereka nggak ngerti kenapa sih harus ada inklusi. Mereka bukan berarti mereka itu tidak berbudi gitu, tidak. Tapi kemungkinan mereka tidak paham sehingga membuat mereka tidak menerima. Sehingga perlu edukasi tentunya dari pihak sekolah nih ya, supaya menciptakan budaya inklusi itu bagaimana, ini sampai parents-nya, orang tua, anak-anak juga harus diberi pemahaman. Selain itu, mendorong anaknya untuk bersikap toleransi terhadap perbedaan kondisi teman ABK. Jadi tidak hanya ortu sendiri yang bersikap menerima, tapi juga harus memberikan contoh, mendorong anaknya, memberikan contoh ya, bahwa kita harus bertoleransi dengan semua perbedaan. Bersikap ramah dan memberi dukungan pada orang tua ABK dalam berbagai kegiatan. Nah, ini juga harus tidak hanya merangkul anaknya, tapi juga merangkul orang tuanya yang punya ABK ya. Ikut serta dalam kegiatan sekolah yang bertujuan mengembangkan budaya inklusif, misalnya ada seminar parenting, kegiatan gathering, dan lain-lain. Jadi harus tetap kooperatif dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Lalu apa peranan dari teman sekelas? Nah, di sini teman sekelas ini lebih pada tutor sebaya. Tutor sebaya dalam hal dia bisa membagikan ilmu dan keterampilannya pada ABK ya, jadi bisa membantu temannya yang ABK ini ketika mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas, untuk belajar. Lalu bisa juga menjadi model bagi anak berkebutuhan khusus.
Nah, ini bisa model di sini adalah memberikan contoh perilaku-perilaku baik yang diharapkan yang diterapkan oleh si ABK itu. Contohnya ketika dalam bersosialisasi, ketika mau pinjam sesuatu dengan temannya itu harus ngomong gimana, gitu ya. Lalu ketika mau ngajak ngobrol temannya itu gimana. Ketika mau minta sesuatu sama temennya itu izin dulu gimana, mau pinjem izin dulu. Nah itu, jadi si anak berkebutuhan khusus ini dia bisa melihat perilaku-perilaku sosial ya, cara-cara berperilaku sesuai norma sosial dari teman-teman sekelasnya itu. Nah tentu saja bagaimana lingkungan kelas ya, perilaku anak-anak di lingkungan kelas itu juga harus menjadi pertimbangan agar si ABK ini tidak mencontoh hal yang buruknya. Kan harapannya yang dicontoh ini adalah hal-hal yang positif ya, perilaku-perilaku positif dalam sosial ya. Nah, gitu. Sehingga perilaku positif itu menjadi contoh bagi anak-anak berkebutuhan khusus, mereka bisa meniru, bisa menerapkan sehingga mereka terbiasa dengan perilaku yang positif untuk berinteraksi di masyarakat. Nah, dengan begitu nanti si ABK ini akan terbiasa hidup di lingkungan yang inklusif ya. Nanti kan kita di masyarakat juga seperti itu. Banyak yang harus kita adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan norma yang ada di masyarakat. Nah, mereka berlatih itu semenjak di sekolah ya. Nah, sekolah itu kan miniaturnya masyarakat ya. Lingkungan kelas itu miniaturnya masyarakat. Sehingga ini sangat baik ya, sangat baik untuk tempat belajar si anak berkebutuhan khusus ini bagaimana mengembangkan interpersonal dan intrapersonal. Bagi pihak keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, keluarga di sini bisa keluarga inti, ayah, ibu, dan juga saudara kandung, tapi bisa juga keluarga besar ya, siapapun yang tinggal satu atap dengan anak berkebutuhan khusus. Mereka berperan berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam menjalankan program, baik program di sekolah maupun di rumah, bersikap terbuka untuk menerima dan menjalankan saran-saran dari pihak staf ahli, mengikuti kegiatan dari sekolah yang mendukung pendidikan inklusif, contohnya ada gathering, parenting, sosialisasi, dan lain sebagainya, memberikan informasi sejujurnya dan seakurat mungkin terkait kondisi anak. Nah, ini biasanya untuk proses asesmen dan evaluasi ya. Nah, ini orang tua harus jujur, terbuka ya tentang kondisi anaknya. Komunikatif pada pihak sekolah, bergaul dengan orang tua siswa lainnya. Nah, ini sangat penting sekali ya peran keluarga ini ya, karena kalau si anak ABK ini tidak didukung oleh peran keluarga ini juga nanti kasihan. Kan si anak itu pulang dari sekolah nanti dia akan bersama keluarganya di rumah gitu ya. Nah, siapa yang meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk di sekolah tadi? Ya keluarganya. Nah, makanya keluarga di sini juga harus diberdayakan. Mereka harus diberdayakan. Seringkali keluarga itu kalau sudah anaknya masuk di sekolah ya sudah mereka kemudian seperti lepas ini ya sudah gantian nih di sekolah. Jadi memisahkan antara sekolah dan rumah seperti itu ya. Seharusnya kan connect ya, terkoordinasi apa yang diterapkan di sekolah itu juga diterapkan di rumah dan harus terbuka gitu terhadap saran-saran, terbuka untuk menceritakan apa yang sebenarnya dilakukan anak di rumah, apa sih pandangan-pandangan keluarga, pandangan orang tua, harapan orang tua untuk si anak ini, itu juga harus terbuka. Ketika kita bekerja dengan anak yang mengalami disabilitas, kita juga harus bekerja dengan keluarga mereka, karena keluarga ini adalah support system utama mereka. Gitu ya. Jadi tidak hanya ABK-nya yang diberdayakan, keluarganya juga perlu diberdayakan. Nah, ini sangat penting ya. Lalu bagaimana peranan masyarakat? Nah, masyarakat ini kan kemarin ada komunitas difabel, komunitas orang tua ABK, warga sekitar sekolah, ada juga komunitas orang-orang pemerhati ya, pegiat sosial yang mendukung praktek pendidikan untuk semua orang, inklusivitas di masyarakat.
Nah, ini contohnya untuk komunitas difabel menyediakan dukungan yang diperlukan seperti informasi, pengadaan buku braille, penyediaan juru bahasa isyarat. Nah, jadi ada nih komunitas difabel yang dia mengurusi ini ya, pengadaan buku braille, nanti didistribusikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Lalu penyediaan juru bahasa isyarat. Nah, ini sudah terorganisir dengan sangat baik dewasa ini ya, sehingga ketika kita membutuhkan juru bahasa isyarat, kita bisa menghubungi suatu lembaga yang memang menyediakan ini ya, juru bahasa isyarat untuk berbagai kepentingan ya. Nah, lalu ada juga komunitas yang dia membuka kayak latihan bahasa isyarat untuk awam ya, untuk siapapun. Jadi yang sudah belajar di sana itu bisa menjadi juru bahasa isyarat atau penerjemah lah, sederhananya seperti itu. Ketika ada yang hambatan pendengaran atau orang yang tuli di dalam sebuah komunitas ya. Nah, mereka juga ada nih komunitas difabel nih di Jogja yang membuka latihan bahasa isyarat. Kalau tidak salah di dekat alun-alun Kidul ya, itu tempatnya. Di sana ada kafe apa namanya? Saya lupa. Kafe susu tuli kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Ada kafenya juga yang dikelola oleh teman-teman tuli yang di sana. Nah, di sana selain bisa jajan, bisa belajar bahasa isyarat juga, bisa berkenalan lebih jauh seperti apa kehidupan dengan teman-teman di sana. Nah, ini guru-guru juga kalau mau belajar supaya bisa ngomong bahasa isyarat dengan muridnya juga bisa belajar ke sana ya. Seperti itu. Lalu ada komunitas orang tua ABK. Nah, komunitas orang tua ABK ini juga peranannya sebagai pendukung untuk ortu ABK, biar bisa saling berbagi ya. Jadi kan kalau ada komunitas sharing sesama orang tua ABK, nanti bisa kasih saran-saran apa gitu untuk kalau orang tua yang punya ABK. Apalagi orang tua baru yang punya ABK kan seringkali mereka nggak tahu harus gimana. Nah, dengan bergabung di komunitas orang tua ABK yang sangat banyak sekali bentuknya, ini bisa memperkuat mental mereka, memperluas pandangan mereka, sehingga punya energi yang positif, punya motivasi untuk mendampingi anak mereka berkembang. Warga sekitar sekolah di sini bisa mendukung dengan menerima keberadaan ABK di lingkungan sekolah dengan bersikap ramah, menciptakan lingkungan kondusif untuk belajar semua anak, memberikan kesempatan untuk semua anak mengimplementasikan ilmu yang dipelajari dari sekolah ya, melalui program kerjasama dengan pihak sekolah, contohnya magang, observasi, mini trip, praktek kerja lapangan, studi banding, dan lain sebagainya. Ada juga komunitas-komunitas pemerhati ya yang peduli, yang mereka bukan dari difabel atau bukan dari orang yang punya anak ABK gitu ya. Mereka biasanya dari golongan akademisi atau orang yang social oriented gitu ya. Mereka nanti bergabung dalam komunitas-komunitas gitu. Kemudian nanti memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mempromosikan pendidikan inklusi seperti itu, advokasi gitu ya. Ada juga ini ya, lembaga LSM ya, LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang dia mengadakan advokasi dan edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya nanti kan ada juga nih kasus-kasus ya, misalnya pelecehan seksual atau kekerasan yang dialami oleh ABK, nanti pihak keluarga dan sekolah bisa mendapat bantuan dari LSM tersebut. Contohnya sigap ya atau sabda. Nah, itu banyak sekali di Jogja, banyak sekali LSM seperti itu. Lalu peranan pemerintah membuat dan mengimplementasikan kebijakan. Nah, kebijakan ini harus sinkron antara pemerintah pusat dan daerah ya. Nah, ini pemerintah dari level pusat sampai ke bawah, sampai yang lokal setempat, ini harus mendukung dengan adanya menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan. Lalu ada bantuan sapras, dana, peningkatan kapasitas guru, penyediaan tenaga ahli, membuat pusat konsultasi dan layanan disabilitas. Ini bisa, kalau contohnya di
Kotamadya di Kota Jogja, itu di Dinas Pendidikan Kota Jogja ada pusat layanan disabilitas di sana untuk konsultasi dan asesmen. Kemudian mereka juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk GPK dan guru-guru di sekolah supaya berwawasan inklusi dan bisa menjalankan pendidikan inklusi. Ini sangat baik ya. Mensosialisasikan kebijakan dan konsep pendidikan inklusi melalui berbagai pendekatan ya. Bisa lewat event-event atau flyer gitu ya, baliho-baliho gitu ya, poster-poster yang dipasang di mana-mana gitu ya, dengan berbagai cara untuk mempromosikan pendidikan inklusi. Jadi, benefit pendidikan inklusif itu mendukung terbentuknya masyarakat yang inklusif ya. Memberi manfaat bagi semua orang karena semua orang bisa belajar. Nggak cuma siswanya, tapi guru, staf, semuanya. Semua orang itu yang terlibat dalam pendidikan inklusif ini mengalami pengayaan. Mereka akan saling berkolaborasi, belajar gitu ya. Bagi siswa pada umumnya, mengembangkan kepedulian interpersonal dan intrapersonal mereka. Bagi siswa berkebutuhan khusus, potensi sosial dan pribadi lebih berkembang, dan juga potensi mereka secara akademis maupun non-akademis juga ikut berkembang. And many more. Nah, coba kalian eksplorasi, apa saja sih benefit pendidikan inklusif? Itu dia untuk materi hari ini.